Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakiakbar dengan NIM 2023-11-206. Saya dari kelompok F6 dan saya dari kelas Teknik Elektro F. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek mandiri palang pintu kereta api pada modul 2. Nah, di mana perkembangan teknologi otomasi industri saat ini telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam sistem transportasi. Salah satu sistem penting dalam transportasi darat adalah palang pintu perlintasan kereta api yang berfungsi untuk menjaga keselamatan pengguna jalan agar tidak melintas saat kereta sedang melintas. Nah, selama ini sebagian sistem palang kereta masih dioperasikan secara manual oleh petugas, sehingga berpotensi untuk menimbulkan kesalahan manusia seperti keterlambatan menutup atau membuka palang. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sistem otomatisasi yang dapat bekerja secara tepat waktu, andal, dan aman. Dan salah satu solusi yang banyak digunakan adalah pemanfaatan programmable logic controller karena memiliki kemampuan untuk mengontrol berbagai perangkat secara otomatis. Sesuai dengan logika yang diprogram pada proyek ini digunakan PLC Omron CP2EN dengan perangkat lunas AI programmer sebagai pengendali utama. Nah, sistem ini dirancang agar palang kereta dapat bekerja otomatis berdasarkan sinyal dari sensor yang mendeteksi keberadaan kereta. Ketika sensor mendeteksi kereta, PLC akan memproses sinyal tersebut dan mengaktifkan rangkaian timer serta counter untuk mengatur waktu penurunan dan kenaikan palang secara berurutan. Selain itu, digunakan juga rangkaian les untuk menjaga sensor output serta indikator lampu sebagai penanda kunci sistem seperti palang naik, palang turun, dan sensor aktif. Nah, pada lentera diagramnya, di mana di sini tentunya menggunakan normally open dan normally close untuk inputannya. Nah, lalu di sini menggunakan output, yaitu ini sebagai alamat memori, di mana sebagai sensor on. Setelah itu di sini saya menggunakan rangkaian les untuk menjaga kondisi outputnya agar tetap on. Di mana di sini menggunakan satu counter, di mana saat sensornya on, saat kita video yaitu misalnya ada kereta lewat dan terdeteksi satu yang saya atur, maka dia akan langsung mengaktifkan timer, yaitu di sini dengan alamat 000 dengan hexadesimal 30 atau 3 detik. Nah, setelah itu dia akan langsung menurunkan yaitu palangnya. Setelah timer ini aktif, setelah palang turun, dia akan langsung menghitung timer yang kedua yaitu dengan alamat 001. Nah, dengan 001 ini dia akan langsung menghitung lagi hingga keretanya itu sudah lewat. Setelah keretanya lewat, semisal yang saya atur ini 8 detik dengan hexa 80, maka dia akan mereset pada counter tersebut. Nah, di sini dapat dilihat dengan alamat T001. Dan di sini mungkin dari HMI Insight desainernya, di mana dengan tiga push button yaitu dengan pemicunya, lalu dengan sistem on dan sistem off. Lalu di sini ada indikator dari sensor, dari indikator lampu palang naik dan juga indikator palang turun. Kali ini saya akan menjelaskan tentang programnya dan juga penggunaan HMI-nya. Baik, di sini pada program test programnya, dimana saya atur dulu yaitu PP on dikasih 1. Nah, dia akan langsung mengaktifkan semuanya. Dan setelah itu jika misal kita ada kereta yang lewat dan saya atur itu, semisal jika kereta yang lewat itu 1, nah maka dia akan langsung mengaktifkan timer dengan alamat 00. Oh iya, pertama itu palanya itu naik terlebih dahulu ya, terus palanya itu akan turun. Nah, sesaat palanya turun dia akan langsung mengaktifkan timer yang kedua yaitu selama 8 detik. Setelah selama 8 detik itu selesai, dia akan mereset counternya di sini. Nah, di sini dengan alamat resetnya itu T001, dimana saat T001 itu berlogika 1 atau aktif, maka dia akan langsung mereset counternya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HMI desainernya, dimana di sini terdapat 3 push button yaitu sebagai pemicunya, lalu ada push button on juga off yaitu sistem sensor onnya. Di saat sistem onnya itu aktif, kita aktifkan dengan on, maka dia akan langsung mengaktifkan palang naiknya beserta sensor onnya. Nah, ketika ada kereta lewat yaitu semisal 1, kita klik 1, nah dia akan langsung palang naiknya itu indikatornya langsung mati dan dia akan langsung mengaktifkan ininya timernya. Setelah itu dia akan langsung mengaktifkan palang turunnya. Setelah palang turun selesai, dia akan menghitung dari palang turunnya itu, dan setelah timer dari palang turunnya itu selesai, maka dia akan langsung mengaktifkan palang naiknya lagi dan dia akan mereset counternya kembali satu lagi gitu. Baik, mungkin segitu saja dari saya tentang pemaparan ini. Saya Muhammad Fakiakbar dengan NIM 2023-11-206. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.